Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 5 ingin mempresentasikan tentang perancangan fasilitas kerja meja dan kursi. Anggota kelompok kami ada Ramadipura, Erlangga Wisnu-Kencana, Chandra Wijaya, dan Dimas Mulyadi. Selanjutnya, ini langsung data hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini ada TBD. TBD itu tinggi bahu duduk, TPO, tinggi politeal, PP, panjang paha, LB lebar bahu, LP lebar politeal. Ini untuk yang kursi ya. Yang meja ada PJD panjang jangkauan tangan, RT rentang tangan, TSD tinggi siku duduk. Ini ada 4 orang yang diukur panjang-panjang semuanya dan mendapatkan hasil seperti ini yang dari yang kursi maupun yang meja. Untuk mencari standar deviasinya, untuk mencari rata-ratanya menggunakan Excel, kita itu menggunakan Excel, tinggal sama dengan average, kita blok yang setiap kolom ke bawah ini sampai nama praktikannya yang terakhir. Hasilnya mendapatkan segini dan semuanya hasilnya segini. Terus kita mencari standar deviasinya menggunakan STDV, sama juga tinggal blok aja, hasilnya segini. Untuk mencari sigma X itu tinggal ditambahkan dari TBD Ramadipura, Erlangga, Dimas, dan Chandra ditambahkan hasilnya segini. Begitupun pula sama yang lainnya tinggal ditambahkan aja. Untuk mencari sigma X pangkat 2 ini 20 total dari sigma X-nya itu dipangkatkan 2. Jadi 219 dikali 219 totalnya segini. Ya, sama pun dengan yang lainnya. Dan untuk mencari sigma dalam kurung X pangkat 2 itu setiap pengukurannya dikalikan 2. Contohnya kayak misalnya DBD dari Ramadipura 58 dikalikan 58. Dan hasilnya mendapatkan segini. Begitupun pula dengan Erlangga 57 dikalikan 57 hasilnya segini. Semuanya sama seperti itu. Nah, untuk mencari sigma X pangkat 2-nya ini tinggal kayak yang mencari sigma X biasanya tinggal ditambahkan aja. Dari DBD 4 orang ini tinggal ditambahkan aja, semuanya hasilnya segini. Oke, next. Uji kecukupan data. DBD, tinggi bahu duduk. Rumusnya itu N dalam kurung, untuk mencari N, 2/0,05 akar 4 dikali 12071. Itu dari 12071 itu dari sigma dalam kurung X pangkat 2-nya. Terus diambil 47961 itu dari sigma dalam kurung sigma X pangkat 2 dari yang ini. Untuk mencari DBD. Dibagi 219 itu dari sigma X-nya 219. Tutup kurung pangkat 2 totalnya 10,77. Kemudian kita lanjut ke TPO tinggi politeal. Perhitungnya sama, tinggal masukkan aja yang
dalam kurung ini ambil dari yang sigma dalam kurung X pangkat 2, kemudian yang diambil 33489 ini dari dalam kurung sigma X pangkat 2 dari yang ini. Terus tutup kurung per 183 itu dari sigma X-nya, tutup kurung pangkat 2, totalnya 5,88. Karena nilai N lebih besar dari N, 10,77 lebih dari 4, maka data tidak cukup. Oke, oh ini salah apa? Salah ngopi, seharusnya 5,88 ini. Nanti kita perbaiki. Untuk mencari PP panjang paha sama juga dengan masukkan mendapatkan total 1,66. Dikarenakan nilai N itu kurang dari 4 itu dari ini dari total semua orang lah. Maka data dinyatakan cukup. LB lebar bahu sama perhitungannya mendapatkan total 18,60. Dikarenakan nilai N aksennya lebih dari N, maka 18, sama dengan 18,60 lebih besar dari 4, maka data dianggap tidak cukup. Terus mencari lebar polipteal, totalnya ya perhitungannya sama juga, perhitungannya mendapatkan 13,15, maka karena lebih dari 4 maka data dianggap tidak cukup. Mencari panjang jangkauan tangan, perhitungannya sama, mendapatkan hasil 7,29, karena akan lebih dari 4 maka data tidak cukup. RT-nya rentang tangannya mendapatkan 0,9, karena kurang dari 4 maka datanya cukup. Tinggi siku duduk mendapatkan 0,49, di bawah kurang dari 4 maka data dianggap cukup. Oke, untuk perhitungan seragaman bisa dilanjutkan oleh Mas Chandra Dwi Cahyo. Ya, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari materi ini pada bab uji keseragaman, atau uji keseragaman ini diberlakukan untuk semua hal yang bisa dilihat dari awal tadi. Ada TBD, ada PP, ada lain-lainnya, bisa dilihat dari situ. Untuk BKA itu adalah batas atas dari untuk pembuatan tabel tersebut. Jadi BKA itu batas atas, BKB itu batas bawah. Jika datanya itu di antara BKA dan juga BKB, atau data dari pengukuran tersebut dari BKB terus kurang dari BKA, maka dinyatakan data tersebut cukup. Karena kan tidak melewati batas atas, tapi juga tidak melewati batas bawah. Jadi seperti itu. Untuk perhitungan 54,75 ini bisa dilihat pada tabel. Ini diambilkan 54,75 adalah diambil dari rata-rata. Misal kayak TBD rata-ratanya 54,75. TBD 54,75 ditambah 2 dikali 4,49. 4 kali 4,49 adalah 4,49 adalah standar deviasi dari TBD. Jadi seperti itu. Untuk pengukuran TBD, untuk yang 54,75 tadi diambil dari perhitungan rata-rata ditambah 2 kali standar deviasinya. Jadi 5475 sama 4,49 ini tergantung rata-rata dari data yang Anda ambil beserta kalian dalam kurung 2 kali itu standar deviasi. Jadi itu. Jadi bisa diambil dari BKA dan juga BKB. Kalau BKA rata-rata ditambah dalam kurung 2 kali standar deviasi,
kalau BKB atau batas bawah itu rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasinya. Bedanya cuma kalau BKB dikurangi, kalau BKA ditambah. Maka kalau setelah dihitung, muncullah hasil seperti tersebut. BKA 63,73, BKB adalah 45,76. Jadi data dianggap cukup apabila melebihi dari 45,76 cm, tapi jangan sampai melampaui batas atas atau BKA sebesar nilainya 63,73. Jadi bisa dilihat cukup atau tidak cukupnya bisa dilihat pada diagram chart detail tersebut. Kalau misal garis merah menyatakan BKA dan juga garis abu-abu menyatakan BKB. Untuk garis biru itu menyatakan data kita. Jadi ketika garis biru tidak melampaui BKA dan juga BKB, garis oranye dan juga garis abu-abu, maka dinyatakan data kita cukup. Begitu juga perhitungan untuk perihal lainnya, kayak PP, kayak rentang tangan, kayak lebar paha, LP, dan juga hal-hal lain, perhitungan juga sama. Tinggal memasukkan rumusnya kalau BKA itu rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi, kalau BKB rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasinya. Itu. Jadi kita tinggal memasukkan data kita. Yang penting jangan lebih BKA sama BKB. Kalau melebihi BKA berarti data dinyatakan tidak cukup. Kalau melewati BKB juga itu dinyatakan tidak cukup. Jadi data kita harus antara lebih besar atau sama dengan dari BKB atau kurang dari sama dengan BKA. Jadi gitu. Untuk perhitungan lain juga sama. Perhitungan LP, perhitungan hal yang lain juga sama seperti itu. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Setelah perhitungan tadi BKA BKB batas atas dan juga batas bawah, setelah kita telah pengambilan data, terus memasukkan data kita pada diagram, terus kita masuk ke perhitungan persentil. Perhitungan persentil ini kita ambil saja misal satu kayak TBD. Persentil dari TBD ini adalah 97,5 tahun. Sama dengan 54,75 tadi rumusnya itu mean atau rata-rata atau average juga kalau di Excel, terus ditambah 1,96 itu adalah rumus. Jadi 1,96 adalah rumus, 4,49 adalah standar deviasi. Jadi rumus untuk persentil, perhitungan persentil pada setiap perihal yang akan dibahas adalah mean atau rata-rata ditambah 1,96 itu sudah rumus, dikali 4,49 itu standar deviasinya. Jadi bisa digarisbesari mean ditambah 1,96 dikali standar deviasi dari yang perhitungan tabel-tabel yang telah dijelaskan saudara Angga di awal tadi. Setelah dimasukkan angka-angkanya beserta rumus yang sudah ditetapkan, maka akan keluarlah hasil seperti persentil TBD 63,56, untuk persentil TPO 51,18 cm, untuk persentil PP 52,1, persentil LB terdapat hasil 252 cm, begitu juga seterusnya. Jadi perhitungan persentil adalah rumusnya mean ditambah 1,96 itu rumus dikali standar deviasinya. Itu hasil dari persentil setiap hal yang akan dibahas. Oke, next. Sebentar, kita jelaskan apa yang masalah itu, gambar-gambarnya, gambar tekniknya juga Ya, bisa dijelaskan sama Mas pada Dimas. proses ini di Bersama Mas pengambilan Dimas data Chandra. seperti ada pengambilan, kan kita ini tugasnya mengamati atau seperti membuat rancangan produk meja dan juga kursi kerja. Kalau kita membicarakan tentang meja dan kursi kerja,
kita seyogyanya itu kalau kita hanya membicarakan tanpa ada gambar atau apa. Kalau menurut orang teknik, itu jelaskan dengan gambar, itu mesti paham. Kalau orang teknik, bahkan kalau bukan orang teknik sekalipun, kalau dijelaskan menggunakan gambar, kemungkinan besar mesti paham. Pada pembahasan kali ini, untuk pembahasan gambar mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Dimas Mulyadi. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain gambar pengukuran yang diambil dari pengukuran persentil pada penjelasan sebelumnya. Pada desain meja ini terdapat tinggi siku duduk sepanjang 100 kok burem ya. Kursi apa meja? Kursi dulu ya. Kursi dulu ya, sing meja iki ya, burem. Ukurannya. Pada desain meja kami mengambil dari hasil pengukuran persentil tadi, bahwasanya untuk tinggi polipelnya 46,42 cm, untuk tinggi bahu duduknya 63,33, terus untuk lebar bahu dan lebar polipelnya itu yang terbesar yaitu 56,56 cm, dan juga PP-nya atau panjang paha itu sepanjang 49,96 cm. Kurang lebih seperti ini desain pengerjaan dari kami. Untuk selanjutnya desain meja. Baik, untuk desain mejanya sama diambil dari hasil perhitungan persentil sebelumnya, yaitu pada tinggi siku duduk itu 64,96 cm, terus rentang tangannya sepanjang 198,81, dan juga PJT atau panjang jangkauan tangan itu sepanjang 92,09 cm. Itu tadi desain dan ukuran-ukurannya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Saudara Rahmadipura. Izin masuk, ini suara saya udah kedengeran. Ya, mungkin untuk pembahasan selanjutnya ini pada bab 4 kesimpulan beserta nanti gambar atau dijelaskan oleh Saudara Rahmadipura untuk pengukurannya, untuk PJT itu gimana, untuk PP itu gimana, untuk lebar paha, panjang paha itu ngambilnya dari ukuran mana, nanti bisa dijelaskan oleh Saudara Rahmadipura. Oke, Rahmadipura masuk. Untuk berdasarkan dari pembahasan 3 tadi yang telah dibahas oleh teman-teman dari kelompok kami, maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh fasilitas kerja karena setiap orang atau pekerja memiliki tinggi atau ukuran kaki,
lengan yang berbeda-beda. Maka diperlukannya adanya standar yang dibuat oleh UMKM agar pekerja dalam bagian tertentu bisa menyesuaikan untuk menggunakan alat yang digunakan. Seperti perancangan meja dan kursi yang kita bahas dalam pembahasan kali ini. Mungkin boleh scroll ke bawah untuk lampirannya. Nah, ini untuk lampiran pengukuran dari kelompok kami. Kurang lebihnya lah seperti itu gitu. Boleh kembali ke PPT-nya gitu untuk penutupan. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.